Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam bagi mahasiswa yang sudah mengikuti mata kuliah PBO hari ini. Jadi hari ini adalah hari kedua kita di mata kuliah PBO yang materinya adalah refresh dari C#. Ya. Outline-nya hanya ada 3. Pertama ada perintah dasar dan variabel, kemudian ada branching, if else, dan looping, do while, for, dan for each. Jadi ini saya merefreshing kembali agar mahasiswa ingat kembali yang dipelajari pada semester 1 ya. Jadi ini yang bakal kita pakai seterusnya ya. Sebenarnya kan branching itu ada satu lagi switch case ya, tapi di sini saya gunakan if aja. Kemudian looping saya gunakan for each dan do while. Ada satu lagi while ya, tapi ini dasar untuk sintak apa aja yang digunakan di PBO. Kemudian perintah dasar dan variabel itu di poin 1. Perintah dasarnya ada seperti ini, ada mendeklarasikan variabel. Ini contohnya ada tipe data B, kemudian ada integer B, integer A sama dengan 10, double X sama dengan 1,5. Jadi saya ambil dulu judulnya, coretannya. Yang ini disebut dengan tipe data. Integer adalah tipe data untuk bilangan bulat seperti 5, 10, 2, minus 7, minus 11, dan seterusnya. Artinya bilangan bulat adalah bilangan yang tidak ada koma atau bukan pecahan ya. Kemudian double ini adalah untuk bilangan berkoma atau bilangan pecahan seperti X sama dengan 1,5. Beda ya. Kalau integer A sama dengan 10 ini bilangan bulat, sedangkan X itu adalah 1,5. Nah, ini disebut dengan value atau nilai ya. Kemudian saya ganti warnanya, ada B, ada A, dan ada X. Ini disebut dengan variabel. Ya, kalau bahasanya bahasa gampang variabel itu adalah ember. Kenapa disebut ember? Karena dia akan menampung nilai apapun dari sini ya, berdasarkan tipe datanya. 10 itu adalah tipe untuk bilangan bulat, maka dia menggunakan tipe data integer. Kemudian 1,5 adalah untuk bilangan berkoma atau pecahan, maka tipe datanya adalah double ya. Jadi ember tuh ini nih, ada B, ada A, ada X. Kenapa disebut ember? Analoginya, ya kalau ember tuh seperti air hujan. Hujan itu air hujan ditampung di ember, kemudian air hujan yang di ember tadi akan kita gunakan untuk apa aja bisa, misalnya untuk mencuci, kemudian untuk mandi, kemudian untuk menyiram tanaman. Nah, itulah tadi ya. Jadi dari ember itu mungkin di sini kan A sama dengan 10, kemudian X sama dengan 1,5 ditampung dulu nilai 10 dan 1,5-nya, kemudian akan dilakukan manipulasi matematika, misalnya A tambah X, maka nilainya adalah 11,5, atau misalnya A kurang X, maka hasilnya adalah 8,5, seperti itu. Jadi ditampung dulu nilainya, kemudian akan dilakukan manipulasi matematika, atau seterusnya, atau misalnya mencari panjang kali lebar ya, P-nya berapa, L-nya berapa, ditampung dulu nilai P dan L, kemudian dilakukan mencari luas persegi, seperti itu. Saya rasa ini jelas ya. Mungkin sudah mendalam di semester 1-nya, saya hanya membahas tentang gampang luarnya aja. Kemudian ada perintah dasar, misalnya console rate line, kemudian ada console rate. Nah, yang membedakan di sini adalah, jadi kalau console rate line itu ketika menulis atau menampilkan dari suatu nilai dari variabel, maka dia akan ada jeda line di sini, pindah baris ke bawah. Tapi kalau console rate line, dia akan melakukan penulisan di sebelahnya ya, atau next to-nya. Kemudian ada console rate line dan ada console rate key. Yang membedakan adalah ketika ada membaca suatu sintak, dia akan pindah baris. Kalau console rate key, dia akan aksinya ketika memencet apapun di tombol keyboard, misalnya spasi atau enter, maka dia akan melakukan eksekusi tanpa pindah baris. Kemudian ada integer parse ya. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah konversi dari integer biasa menjadi bilangan yang bisa dibaca di coding kita. Kemudian ada double in parse sama ya. Kalau tadi adalah bilangan bulat, yang ini adalah bilangan
berkoma atau pecahan. Nah, kita contohkan, saya share dulu, stop di sini, clear draw, kemudian saya share, coba share, ini dia. Ya. Kita buka compiler online, misalnya menggunakan .NET, ya, Fiddle.NET. Nah, di sini kita bisa menggunakan bahasanya, language-nya adalah C#. Ya. Di sini adalah tombol run untuk merunning hasil dari codingan kita atau melihat terminal, virtual terminalnya di sini nanti. Ya. Misalnya tadi saya buat ya. Kita bahas tadi integer angka 1 sama dengan 5, contoh ya. Kemudian angka 2, koma, kemudian konsol menulis read line. Kita menulis angka, kita akan munculkan nilai dari angka 1, kemudian kita konsol read line angka 2. Maka ketika dijalankan, hasilnya adalah seperti ini. Akan muncul error di line 11 nih dia ya. Line 11 kolom 21 nih. Kolom 21 nih mungkin segini ya. Use ya, digunakan tidak ada nilai di lokal variabel angka 2 ya. Jadi nggak ada nilainya di sini variabelnya nih. Misalnya kalau misal ditulis seperti ini, angka 2 sama dengan 3 misalnya, maka hasilnya ketika di running adalah 3 pindah baris 5 kemudian pindah baris 3, ini hasil seperti ini. Jadi kalau misalnya seperti ini salah nggak penulisannya? Ya, bukan salah ya. Kalau mau seperti ini pemberi nilainya bisa seperti ini ya. Angka 2 sama dengan mau nilai berapa nih? Tadi 3 ya. Kemudian kita jalankan hasilnya sama aja ya. Atau misalnya kita lihat hasilnya adalah seperti ini misalnya. Maka kelihatan seperti ini. Ini adalah pemberian nilai secara langsung. Bagaimana dengan pemberian nilai yang di-typing dari si user? Misalnya user nggak suka nih angka ini nih, dia maunya apapun yang ditulis akan ditampilkan di terminal. Ya gampang ya, tinggal gunakan adalah console read line. Jadi dibaca apapun yang diinput dari si user di angka 2, maka dia akan ditampilkan. Nah, ketika mau ditampilkan akan error. Nah, ini tadi yang di slide kita pemanfaatan integer titik parse ya. Jadi cannot implicitly ya convert string to integer. Jadi ini dianggap adalah string. Bagaimana string ini pindah ke integer? Makanya digunakan integer parse di sini ya. Parse buka kurung, tutup kurung. Kita jalankan, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah simbol untuk inputan dari terminal. Dia akan membaca dulu ya. Dia akan dulu membaca console read line angka 1, dia akan mencetak 5 di sini. Saya ambil doodle-nya dulu ya. Warna blue. Ya. Jadi dia akan membaca ini dulu. Cetaklah angka 1. Angka 1 ini maka nilainya adalah 5 di sini. Maka muncullah 5 di sini. Kemudian ini adalah simbol untuk typing input ya atau mengetik. Jadi dia menunggu dulu nih. Kenapa? Karena ada perintah seperti ini. Angka 2 integer parse ya. Maksudnya itu string ke integer ya. Fungsinya itu seperti ini ya. Converting dari string ke integer. Kemudian ada console read line. Dia akan membaca dulu, menunggu di inputan ini nih simbolnya seperti ini. Kemudian setelah diinput ada key enter di sini ya. Dia akan menampilkan hasil dari angka 2. Kita coba. Kita hapus dulu ya. Kita coba. Plus, kemudian di sini, misalnya angka di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya adalah muncul kan? Jadi ini adalah inputan, dan ini adalah output. Ini input, karena 5 ya, di angka 1 di sini. Kemudian ini adalah inputan lagi. Sorry, ini dia inputan. Nah, kemudian ini adalah hasil output. Kalau mau jelas seperti ini aja lah ya. Kita buat kata-kata console, kita buat perjelas saja menggunakan sintaks read line. Oh sorry, write aja karena dia akan di samping next to-nya. Silahkan input angka 2. Nah, kita seperti ini juga.
output angka 2 adalah, nah kayak gitu ya, jelas banget kalau seperti ini hasilnya. Kita jalankan. Ini dia 5 ya, silakan input angka 2. Angka 2 kita input misalnya 12 ya. Kemudian silakan input angka 2, kita input di sini 12. Output angka 2 adalah konsol, loh nggak muncul ya. Langsung di sini di inputnya ya. Sorry. Seperti ini ya. Karena dianggapnya bingung semana ya. 12, maka hasilnya adalah 12 juga. Nah, ini ya. Jelas ya, saya rasa ya. Jadi kita sudah sampai integer parse, deklarasi variabel. Itu dulu ya. Stop dulu, coba. Jadi kita back to slide. Ini dia, oke. Share lagi. Nah, ini dia. Udah ya, sudah sampai sini. Jadi ada question, apakah perbedaan write dan write line? Kalau write menulis doang, kalau write line itu setelah menulis dia akan pindah baris ke bawah atau enter. Kemudian read line dan read key. Kalau read key setelah membaca hasil dari sintaks dia akan pindah baris. Kalau read key dia ada action, ketika di enter maka dia pindah ke sebelahnya ya, tanpa pindah baris. Kemudian ada branching atau pencabangan. Ya, ini coding zaman dulu lah ya. Kalau saya buat simple, saya share lagi, sorry. Saya share lagi di video tadi. Gitu ya. Ya, yang paling gampang adalah jenis kelamin ya. Saya delete lagi. Nah, seperti ini contohnya ya. String nah, JK ya. JK itu saya singkat adalah jenis kelamin ya. Kemudian saya buat konsol write line, write aja. Silahkan input jenis kelamin. Nah, itu ya. Kemudian di sini JK sama dengan konsol write line. Read line. Nah, terus if JK sama dengan L or JK sama dengan L kecil ya. Konsol write line cetaklah laki gitu ya. Saya kecilin dulu. Nah, itu dia ya. Titik koma. Else if jika sama dengan P besar or jika sama dengan P kecil, maka tulislah perempuan ya, di koma else ya, jika tidak L dan P maka konsol write line apa nih, write line apa, error ya. Ini. Kita jalankan ya. Silakan input jenis kelamin. Saya input jenis kelamin L, maka hasilnya adalah laki ya, laki ya, bukan laki. Kemudian jika saya input huruf P kecil, maka hasilnya adalah perempuan. Kenapa ada OR seperti ini? Ya. Kenapa nggak L besar atau L kecil? Masalahnya kalau user menginput tanpa L besar dan L kecil, maka dianggap error. Padahal L itu adalah laki-laki dan P itu ada perempuan. L kecil, maka harusnya muncul laki-laki, tapi di sini adalah muncul error. Itu masalahnya ya. Jadi ada fungsi OR. Jadi OR itu atau ya bahasa Indonesianya. Kalau nggak L kecil atau L besar, maka muncul error. Ini saya jalankan bagaimana dengan
T misalnya. T tetap error muncul ya. Sorry, T, enter, maka muncul error ya. Nah, maka di sini kita butuh fungsi OR. Bisa kontrol Z? Oh ya bisa ya. Nah, ini adalah cetaknya ya. Misalnya mau ganti jadi ganteng, kemudian kali ini cantik ya. Ini cuman sifatnya tulisan apa yang akan dimunculkan jika mau nulis huruf L ataupun huruf P ya. Jelas ya, saya rasa. Nih, misalnya huruf L besar, maka muncul ganteng. Oke, ada masalah di apa namanya, di branching atau percabangan. Saya lanjut dulu ya. Ini masalah nilai ya, jika besar dari 10 atau lebih kecil daripada 100. Ini sebenarnya coding error ya. Bagaimana jika user menginput nilainya adalah 120, sedangkan nilai maksimal adalah 100 ya. Ini dianggapnya pasti nilainya A ya. Harusnya ada pembatas antara lebih besar atau sama dengan 80 atau lebih kecil sama dengan 100 harusnya ya. Ya, sudahlah ya, nggak apa-apa. Ini hanya contoh doang. Kemudian kita next slide dulu. Ya, looping atau perulangan ya, diulang-ulang ya. Nah, for nih ya, nggak asing lagi. Ini di semester 1 ya. Jadi ada init, cara ininya ya, formatnya ada init, ada kondisi, kemudian ada increment atau proses penambahan nilai pada variabel. Init adalah penentuan variabel nilai awal, kemudian kondisi adalah kondisi yang jika benar maka akan mengeksekusi kode dalam blok ya. Kita lihat aja contohnya ya. Nah, langsung saya share dulu. Share oke, dan nampil. Saya video, saya delete lagi. Dia delete ya. Nah, kita akan coba memanfaatkan for ya. Kita buat dulu user menginputkan nilai atau angka. Konsol, jadi simulasi seperti ini, konsol write ya. Silahkan input angka ya. 1 sampai 10 kita batasin ya. Ya. Kemudian mau ngapain ya logikanya? Input angka 1 sampai 10. Silakan input banyaknya perulangan. Nah, ini ya misalnya ulang berapa ya. Kemudian inputlah di sini ya. Saya buat langsung ya deklarasi plus disimpan dulu nilainya. Integer ulang ya. Sama dengan integer part console read line ya, karena dibaca dulu disimpan, kemudian baru dieksekusi untuk mau jadiin apa ya. Terus kita buat for integer karena nilainya adalah bilangan number angka, integer dimulai kayak gitu aja bahasanya, dimulai dari ya, dimulai sama dengan 0 titik koma, kemudian kondisinya adalah 0, dimulai harus lebih kecil dari ulang, kemudian titik koma, dimulai plus nambah 1. Apa yang dilakukan? Apa yang dimunculkan? Console write line yang dilakukan adalah ulang kalimat ulang seperti ini misalnya ya, contoh aja. Kemudian kita coba running. Silakan input banyaknya perulangan. Kita input perulangan misalnya banyaknya adalah 5 ya, maka
akan mengulang kalimat ulang sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, cara logikanya codingnya seperti ini. Saya ambil doodle dulu. Ya. Jadi ini ada suatu perintah atau suatu pertanyaan atau tulisan biasa ya untuk user menginput banyaknya perulangan sebanyak berapa kali ya. Ya, seperti ini ya. Kemudian user menginput nilai 5. Nah, yang sekarang kita lakukan. 5 ini akan ditampung di dalam nama variabel ulang. Benar ya? Ya. Ulang itu tipe datanya adalah integer. 5 kan integer ya, bilangan bulat atau yang angka ya number. Kemudian inverse wajar ya, karena ini sifatnya adalah string. Jadi kita butuh integer pass. Kenapa integer pass? Ini nih 5 loh ya. Jadi ini string. String itu apa? String itu sifatnya alfabet, kemudian simbol. Kita harus konversi dari si angka ini menjadi numbering atau integer ya. Kemudian ini disimpan dalam ulang ya. Nilainya adalah tadi 5. Saya ambil lagi warna berbeda. Ya, for bagi integer dimulai dari 0. Nah, dimulai dari 0 ini maksudnya adalah yang ini saya merahin. Ini adalah init. Ini init. Ini condition. Ini adalah increment. Pembedanya di mana itu ada separator titik koma atau pembatasnya adalah titik koma seperti ini. Nah, seperti itu ya. Cara berpikirnya adalah seperti ini. Dimulai dari 0, maksudnya perulangan itu kita akan menulis ini dimulai dari 0 ya. 0, kemudian dimulai harus lebih kecil daripada 0, kemudian dimulai plus-plus. Dimulai dari 0 ya. 0. Apa yang dilakukan? Yaitu menuliskan kalimat ulang ya. Jadi cara ngulang looping for ini kan adalah looping atau perulangan ya. Saya clear dulu kebanyakan ini. Ya. Nih ya, dimulai dari 0. Dimulai dari 0, 0, kemudian ulang, tadi nilainya adalah 5, benar ya? Kan dimulai sama dengan 0, berarti ini dimulai adalah 0, kemudian ulang adalah nilainya 5, kemudian incrementnya adalah dimulai, kalau plus-plus artinya dimulai, susah banget menulis menggunakan mouse ya, dimulai sama dengan dimulai tambah 1 ya. Dimulai tadi, dimulai 0 ya. 0, kita akan dimulai. Apa yang dilakukan? Dia akan menulis kalimat ulang. Ini dia. Ini 0 ya, pertama kali tadi. Dia akan mencetak ini. Oke, ya. Kemudian, dia akan melakukan penambahan atau increment di sini ya. 0 tambah 1 sama dengan 1. Berarti di sini ya. Nah, berarti ini berubah lagi dimulai, bukan menjadi 0, tapi menjadi 1. Nah, seperti itu. Kemudian dimulai menambah tadi ya, jadi 0 menjadi 1. Apakah 1 lebih kecil daripada 5? Ternyata benar ya. Kemudian apa yang dilakukannya? Ini yang dilakukannya. Mencetak lagi kalimat ulang. Ini yang kedua. Nah, ini dia ya. 0, 1, benar ya. Kemudian 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, berarti bukan 1 lagi tapi dimulainya, tapi menjadi 2. Karena apa? Karena ini tadi incrementnya. Ya, berarti 2. Apakah 2 lebih kecil daripada 5? Jelek banget tulisannya. Maka jawabannya benar ya. 2 memang lebih kecil daripada 5. Maka dia akan menulis kalimat ulang yang ketiga. Ini dia. 2 ya. Kemudian nambah lagi 2 ini turun ya sini. Ini turun ke sini. Nah, seperti itu. Menjadi 2 tambah 1 sama dengan berapa? 3 ya. Berarti apa ini berubah lagi ya? Dimulai menjadi angka 3.
3 apakah lebih kecil daripada 5? Conditionnya ya, memang benar terpenuhi, maka dia akan mencetak lagi namanya kalimat ulang. Ini yang ketiga, benar ya. Kemudian 3 akan turun lagi ke sini. 3 sama dengan 3 ditambah 1. Ini dapatnya di mana? Dapatnya kayak gini dari ini ya, dari increment ya. Nah, sama dengan 4. Sekarang 4 dimulainya berubah menjadi 4. Dimulai harus lebih kecil daripada ulang. Apakah 4 lebih kecil daripada 5? Jawabannya benar masih. Maka dia akan mencetak kalimat ulang yang keempat. Yang kelima, sorry. Nah, kemudian dia lanjut lagi turun ke bawah. Inilah ya. 5 sama dengan 5 ditambah, 4 sama dengan 4 tambah 1, hasilnya adalah 5. Ini lanjut ke sini lagi. Nih. Apakah 5 dimulai dari 5 lagi. 5 kondisinya apakah lebih kecil daripada 5? Tidak ya. Karena 5 itu sama dengan 5, maka dia stop keluar dari blok. Maka yang dicetak adalah kalimat ulang dimulai dari 1, kalimat ulang dimulai dari kalimat ulang dimulai dari 0, kalimat ulang dimulai dari 1, kalimat ulang dimulai dari 2, kalimat ulang dimulai dari 3, dan kalimat ulang dimulai dari kalimat diulang dari 4 ya. Seperti itu ya. Berikutnya kita akan coba next slide dulu. Ini ya. Jadi saya rasa for jelas ya. Kemudian di sini ada, nah kalau misalnya ini, maka hasilnya apa kira-kira? Apakah output dari program ini A atau B ya? Kira-kira apa nih outputnya? Jadi integer A dimulai dari 10, A lebih kecil dari 20, kemudian A sama dengan A tambah 1. Jadi kalau saya ambil doodle-nya lagi, coret-coret ya, A dimulai dari 10, berarti ada 10 ya. Kemudian 10 harus lebih kecil daripada 20, harus ya, lebih kecil. Berarti sampai dengan 19 kan? Seperti ini. 19 memang lebih kecil daripada 20. Kemudian bagaimana incrementnya atau penambahannya, bisa tambah 2 atau tambah 1. Nah, tapi di sini adalah A sama dengan A tambah 1. 10 tambah 1, 11. 11 tambah 1, 12. 12 tambah 1, 13. Sampai 14 terpenuhi di sini ya, sampai 14. Kenapa? Karena 19 lebih kecil daripada 20. Kenapa enggak dari sini 19 tambah 1 20 ya? Kenapa enggak 20 aja, Pak? 10 sampai 20. Karena 20 bukan lebih kecil daripada 20 ya, tapi 20 adalah sama dengan 20. Nah, ini pernyataan benar, maka dia keluar dari blok jika kondisinya adalah salah. Maka jawabannya di sini yang benar adalah A ya. 0 sampai dengan 19. Ya, ini contoh gampangnya ya. Saya clear dulu, kita ke next slide lagi ya. Kemudian masuk fungsi for each ya. Jadi konsepnya adalah menelusuri seluruh elemen dalam sebuah koleksi data. Berbeda dengan pengulangan for, dia tidak butuh unit, tidak butuh kondisi, ataupun tidak butuh increment. Penambahannya bisa misalnya plus 1, plus 2. Ya. Jadi dia nggak butuh increment. Digunakan untuk mengakses langsung tiap elemen yang ada dalam sebuah collection dari awal sampai akhir. Jadi dia menelusuri dari awal sampai akhir ya. Contoh formatnya adalah seperti ini. Ada for each, kemudian ada tipe data, kemudian ada nama variabel, kemudian in variabel array-nya. Ya. Kemudian apa yang dieksekusi di sini adalah write line hello, kemudian plus name ya. Kalau saya ambil contohnya lagi, sorry, di compiler.net. Nah ini ya, kita contoh penggunaan for each. Saya contoh di sini adalah array list saya gunakan ya. Jadi saya tambahkan headernya adalah system titik collection. Jadi saya deklarasikan dulu array listnya collections with S
Nah, ini ya. Array list with L, koleksi data misalnya. Nah, kemudian new array list. Ini sudah dipelajari di semester 2 ya, yaitu struktur data. Koleksi data, saya akan mengkoleksi data, kemudian saya tambahkan nilainya adalah universitas, gitu ya. Universitas, kemudian titik koma, copy paste aja, copy paste ya. Dan saya menambahkan dinamika. Yang saya tambahkan adalah bangsa. Nah, jadi ada array list yang nama variabelnya adalah koleksi data. Dia menambahkan nilainya pertama universitas, kedua dinamika, dan terakhir adalah bangsa. Cara menampilkannya saya gunakan adalah for each. Saya contoh pakai for each ya. Boleh pakai for? Jawabannya boleh ya. Bentar, ada noise. Ya, oke. Saya pakai for each. Ini gunakan tipe datanya string. Kenapa? Karena nilainya adalah alfabet. Ada universitas, dinamika, bangsa. Saya buat nama deklarasi variabel for each-nya adalah tampilkan. Misal seperti itu, tampilkan in, apa in-nya? Apa yang ada di variabel dari koleksi array list. Karena koleksi data ini punyanya array list, maka kita ambil variabel koleksi data di sini. Koleksi data ya. Kemudian saya akan menulis write line tampilkan. Kemudian kita coba run. Hasilnya adalah universitas, dinamika, bangsa. Ingat, kembali lagi ke dalam slide kita ya. Mana slide-nya? Share ya. Ini dia for each. Konsepnya adalah menelusuri seluruh elemen dimulai dari 0 sampai dengan banyaknya n elemen dalam sebuah koleksi data. Berbeda dengan pulang for, dia tidak butuh init. Jadi kalau kita lihat, memang tidak ada init ya. Tidak ada kondisi ataupun tidak ada increment. Digunakan untuk akses langsung setiap elemen yang ada dalam sebuah koleksi. Jadi semua yang ada di koleksi, mulai dari elemen 0, elemen 1, 2, dan seterusnya, indeks 1, indeks 0, sorry, sampai n, itu semuanya akan ditelusuri, kemudian akan ditampilkan semuanya. Ya, kita lihat lagi back to code ya. Mana dia? Ya, ini dia. Dia formatnya seperti ini ya, nggak ada init, nggak ada condition, nggak ada increment. Jadi cuman string tampilkan in koleksi data. Jadi saya ambil dulu lagi ya. String tampilkan ini adalah variabelnya dari si for each ya. Kemudian koleksi data ini adalah variabelnya dari array list. Ini dia. Taunya dari mana? Ini dari deklarasi ya, sama array list. Koleksi data adalah punyanya array list. Jadi string tampilkan di dalam koleksi data. Koleksi data itu isinya apa aja? Isinya adalah ini, saya zoom lagi. Isinya adalah universitas. Ya, ini kan ada nih koleksi, tambahkan universitas. Koleksi, tambahkan, itu bahasa Indonesianya tambah ya. Tambahkan dinamika, koleksi data, tambahkan bangsa. Jadi universitas, dinamika bangsa ini akan ditambahkan ke dalam koleksi data yang deklarasinya adalah array list. Jadi ketika ditulis, munculkanlah, tampilkanlah isi dari tampilkan koleksi data, munculnya ya ini, universitas, dinamika, bangsa. Dia konsepnya ingat ya, konsepnya adalah menelusuri semua elemen yang ada pada koleksi, suatu collection. Nah inilah contohnya. Jelas ya? Saya rasa nggak ada yang aneh-aneh. Jadi konsepnya apapun isi dari suatu koleksi, maka dia akan munculkan. Nggak ada kondisi, nggak ada lebih kecil, nggak ada lebih besar. Semuanya dihajarnya, semua ditampilkan. Saya rasa nggak ada masalah. Ke next slide dulu. Ya. Ada dual ya.
perulangan ini akan minimal 1 kali eksekusi kode blok di dalamnya. Kemudian dicek kondisi perulangannya dilakukan di akhir ya. Contohnya seperti ini, ada integer i sama dengan 5, do ya. Jadi i itu sama dengan 5, dimulai dari 5. Do apa? Do itu melakukan apa yang dilakukannya? Console write line i sama dengan tambah 1 ya. Tambah 1 di sini berarti berapa nih? Ada tambah 1 i, dia akan mencetak 5 ya, cetak 5 pertama, kemudian i tambah, artinya i plus plusnya artinya dia akan menambahkan i sama dengan i tambah 1, berarti ada 5 tambah 1, 6 tambah 1, 7 tambah 1, dan seterusnya ya. Sampai dia kondisinya adalah i lebih kecil daripada 5. Seperti itu. Nah, mungkin pemahamannya lewat coding yang menggunakan string, saya contohkan seperti ini. Bentar ya. Saya share lagi video.net-nya ya. Saya hapus seperti ini ya. Misalnya seperti ini, saya buat tipe data string dulu ya. Tipe data stringnya adalah coba, lagi aja. Kemudian do this ya. While until lagi sama dengan iya gitu. Atau lagi or ya sama dengan y besar. Nah, do this. Apa yang di do? Seperti ini. Saya buat konsol dulu, konsol write konsol write line. Mau coba lagi. Kemudian titik koma lagi sama dengan konsol coba lagi sama dengan konsol read line. Ya. Kemudian titik koma saya jalankan. Internetnya lambat sekali. Mau coba lagi, misalnya saya jawab iya, maka dicoba lagi ya. Mau coba lagi iya, maka jawab iya lagi ya. Tuh internetnya ya, ampun ya. Apa ini ya? Bentar. Ping dulu. Apakah ada masalah? Time out ya, request time out. Time out, sebentar. Koneksinya lagi nggak bagus ini. Nah, inilah kendalanya kalau kita menggunakan compiler online ya. Kita harus terhubung ke internet. Nah, oke, udah masuk dia. Lulus lagi kayaknya. RTO lagi. Itu kenapa ini internetnya ya? Bentar ya. RTO ya. Segini aja lah, saya copy, saya refresh kembali ya. Ini RTO ya. RTO itu request time out, artinya nggak ada respon dianya. Ini loading ya. Apa masalahnya ya? Oke, kita coba lagi ya. Ctrl A, paste, kita jalankan. Mau coba lagi, iya, enter, maka dia akan mencoba lagi. Mau coba lagi, iya, maka enter lagi. Nggak mau coba huruf N, yes, no ya, atau misalnya di luar huruf Y, misalnya adalah Z, maka hasilnya adalah dia stop. Nah, itu dia stop, nggak nambah lagi requestnya. Kalau mau lihat, seperti ini. Coba lagi ya. Lupa saya, console, write line. Biar diperjelas ya. Anda sudah mencoba
Itu ya. Kemudian saya jalankan hasilnya. Mau coba lagi? Iya. Nah, ya, sorry. Run dulu. Mau coba lagi? Iya. Anda sudah mencoba. Mau coba lagi? Iya. Masuk lagi. Anda sudah mencoba. Mau coba lagi? Iya. Ya. Anda sudah mencoba ya. Ketika saya jawab N, no, maka dia stop, nggak nanya lagi Anda sudah mencoba. Seperti ini ya contohnya. Saya tambahkan ini ya. Konsol biar kelihatan lagi ya. Right line. Seperti ini sama. Terima kasih sudah mencoba. Mencoba. Have a nice day. Ya, seperti itu ya. Kita jalankan. Saya akan jelaskan codingnya ya. Mau coba lagi? Iya dong. Ya. Anda sudah mencoba. Mau coba lagi? Iya dong. Anda sudah mencoba. Coba lagi ini ya. Kemudian saya coba jawab huruf N atau no, maka dia akan keluar dari blok. Terima kasih sudah mencoba. Have a nice day. Ya, jadi seperti itu ya. Oke, kita akan bahas codingnya. Ya, ambil doodle dulu ya. Jadi di sini ada perintah seperti bentar, saya kecilin dulu nih. Ini memakan screen yang banyak ya. Rapikan dulu. Nah, kayak gitu ya. Ambil doodle. Ini dia. Ada tipe data string dengan nama variabel lagi ya. Jadi ini akan membandingkan apakah si user menjawab huruf Y atau tidak Y ya. Do, apa yang di do? Dia akan melakukan ini berulang-ulang sampai si user tidak menjawab huruf Y. Konsul readline akan menulis pertama ya, ini bukan suatu logika yang aneh ya, hanya menulis doang. Mau coba lagi, kemudian user menjawab huruf Y. Y ini akan ditampung dalam variabel si lagi seperti ini ya. Ini. Kenapa? Ditampung tuh, ada konsol read, membaca. Ya, ditampung dulu dalam ditampung dulu dalam variabel lagi. Ini harus ditampung dulu ya. Kemudian console readline Anda sudah mencoba ya. Jadi ketika Y ini udah di enter sama dia akan masuk nilainya ke dalam variabel lagi. Ya, udah selesai. Kemudian lagi akan dibandingkan while ya. While sementara itu lagi harus sama dengan Y kecil atau or lagi harus sama dengan Y besar. Ini saya buat Y kecilnya 2 kali, harusnya di Y besar ya. Nah, seperti ini. Jadi selama dia menjawab huruf Y kecil atau Y besar, dia akan do this, lakukan ini berkali-kali. Dia akan mencetak, Anda sudah mencoba, Anda sudah mencoba. Ketika bukan menjawab huruf Y kecil atau Y besar, dia akan menjawab, dia akan keluar blok. Dia akan mencetak, terima kasih sudah mencoba, have a nice day. Seperti itu ya. Simple sekali, nggak ada yang aneh-aneh ya. Mungkin mahasiswa jelas ya. Saya back to screen dulu, sorry. Saya clear dulu, mana tadi? Ini PBO, share. Ya, saya rasa nggak ada yang aneh-aneh ya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, kalian bisa bertanya ke saya ya. Jadi materinya sudah selesai ya, hanya refreshing seperti itu aja. Oke, kita akan mereview kembali ya. Kita akan ulang sekilas aja. Mana play-nya ini? Nah, nanti ini ya. Ya, kita akan review kembali. Ya, refreshing, perintah dasar, branching, ada pencabangan, kemudian ada perulangan ya. Perintah dasar, jelas ini sudah selesai ya. Ada tipe data, kemudian ada variabel, ini saya sudah jelaskan. Kemudian ada perbedaan, apakah bedanya read line, write line, dan write aja. Kemudian apa bedanya read line dan read key, ya, sudah saya bahas. Branching, percabangan, ya. Kemudian looping sudah ada, perulangan, tadi saya contohnya pakai apa tadi ya, mencetak ya, kalau nggak salah tadi, lupa saya. Nanti lihat aja videonya. Kemudian ada nih contoh tadi, apa pertanyaan jika output seperti inputnya seperti ini, codingnya, maka outputnya adalah huruf
pilihan opsinya adalah A ya. Kemudian ada lagi forage ya. Forage konsepnya adalah menelusuri apapun isi dari koleksi dari awal sampai akhir. Nggak ada batasan kondisi apanya. Oke, nggak ada masalah ya. Duel sudah terakhir ya tadi. Saya rasa oke, nggak ada masalah. Berikutnya jika ada masalah atau sudah mencoba di coding tapi ada kendala, silakan kontak saya melalui WA atau chat di Edmodo ataupun melalui email. Ya. Cara cukup hari ini saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Terima kasih.